Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu pengajian Majelis Taklim Ar-Raudhah, ya. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ini mungkin ya sebagian besar adalah pertama kali bermuwajahah. Ya, kita bertemu dalam rangka insyaallah talabul ilm, yang kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang mereka meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka niscaya Allah akan mudahkan jalan bagi orang ini untuk masuk ke dalam surga. Jadi mudah-mudahan kita semua ya dimudahkan oleh Allah untuk faham dengan ilmu, dan dengan ilmu ini kemudian juga mempermudah jalan kita untuk menuju surganya Allah. Apalagi ibu-ibu yang Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sesungguhnya madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama, tempat pendidikan anak yang pertama. Atau juga Rasulullah sempat menyampaikan bahwa sesungguhnya al-jannah, surga itu tahta aqdamil surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ini bukan berarti kemudian lihat di bawah kakinya ada surga. Ya, tapi ini menunjukkan bagaimana dalam Islam ya, perempuan atau ibu-ibu itu punya peran yang luar biasa, punya kedudukan ya yang istimewa. Bahkan sampai Rasulullah SAW beliau menyampaikan sesungguhnya ad-dunya mata. Dunia itu adalah perhiasan, wa khairul mata imra'atus salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dari apapun yang ada itu adalah wanita-wanita yang soleha. Nah, ibu-ibu di sini mudah-mudahan ya semuanya menjadi wanita yang soleha, yang kalau sudah menjadi wanita soleha, insya Allah anak-anaknya pun juga menjadi anak-anak yang soleha. Kalau wanitanya juga sudah menjadi wanita yang soleha, dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa sesungguhnya at-thayyibuna lit-thayyibat. Laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik. Begitu juga at-thayyibat lit-thayyibin. Kalau seorang wanita dia sudah menjadi wanita yang baik, wanita soleha, maka Allah juga akan karuniakan atau mudahkan pasangannya itu juga menjadi lelaki yang baik. Jadi kadang-kadang ada orang ya dalam pernikahan misalnya itu fokusnya itu menuntut pasangan. Ya, apalagi yang belum menikah misalnya, atau bahkan termasuk yang sudah menikah, berharap pasangannya begini-begini yang ideal. Tapi satu yang dia lupakan yaitu adalah memperbaiki diri sendiri, karena pasangan kita hakikatnya adalah cermin bagi diri kita sendiri. Nah, makanya pada kesempatan pagi hari ini ya, kami mungkin sebagian sudah tahu Gondah Yumitro ya. Namanya agak Jawa tapi aslinya Sumatera, dari Bengkulu. Saya di Malang ini sejak tahun 2007. Ya, dulu kalau S1-nya di UGM, Universitas Gadjah Mada. Kemudian saya ngajar di Universitas Muhammadiyah Malang, lanjut S2-nya di India ya, di Jami'ah Miliyah Islamiyah. Kemudian juga di Annamalai University itu untuk S2-nya. Kemudian sekarang ini lagi proses menyelesaikan disertasi, mengambil kuliah S3 di Malaysia, International Islamic University of Malaysia. Nah, semuanya yang saya pelajari itu ya S1-nya hubungan internasional, S2-nya yang pertama hubungan internasional, saya ngambil lagi S2 kedua itu di ilmu politik. Sekarang saya S3-nya ilmu politik ya, konsentrasi politik Islam. Jadi nanti ini kok kita mau bahas politik, Bu. Kalau secara umum makna politik itu, Bu, siasat dalam bahasa Arab. Siasat itu siasat, tata cara. Nah, semua yang kita lakukan itu butuh siasat, butuh strategi. Termasuk strategi dalam berumah tangga, strategi menjadi wanita soleh. Nah, berarti kita belajar politik ya. Tapi kita bukan politik ya yang sekarang ramai. Nah, kami jadi memang
pernah belajar yang di pondok atau formal gitu ya. Tapi alhamdulillah sejak di UGM itu kita punya ya komunitas teman-teman, kita belajar bahasa Arab itu dari emperan masjid. Ya, dulu saya itu terinspirasi itu karena ya sejak kecil memang ya alhamdulillah berikan kemudahan prestasi ya juara umum terus, tapi ketika di UGM saya mendengar ada ustadz menyampaikan, kata ustadz tadi, sesungguhnya may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya maka diberikan kepahaman tentang agama. Artinya kalau ada orang mau hartanya banyak, mau jabatannya tinggi, mau dia populer, apapun yang menurut manusia kelihatannya wow, tapi dia tidak paham dengan agama ini, maka la khairan fih. Tidak ada kebaikan pada orang ini. Karena bagi kita ukuran kebaikan itu adalah ya sesuatu yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Ukuran kebaikan bagi kita adalah kita mendapatkan keselamatan bukan hanya di dunia, tapi juga mendapatkan keselamatan di akhirat nanti. Nah, jadi sejak itu ya pelan-pelan belajar dari emperan masjid, kemudian ya alhamdulillah di India saya lanjutkan ya belajar dengan ya ustadz-ustadz di sana. Ya misalnya saya dulu belajar dengan Syekh Ayyub. Beliau umurnya 24 tahun, tapi sudah hafal Al-Quran hanya dalam 1 tahun, umur 9 sampai 10 tahun. Beliau hafal semua kutubus sittah, hadis dari 6 riwayat. Itu bukan hanya isinya, Bu, tapi matan-matannya itu an siapa. Saya baca ya di depan beliau bisa mengkoreksi itu sambil duduk. Orangnya masih umur 24 tahun, saya waktu itu 25 tahun dua itu. Ya, saya baca, beliau bilang khata as-sahih as-sahih. Jadi masya Allah mereka begitu metode belajarnya. Ada satu lagi Syekh Ubaidillah. Syekh Ubaidillah beliau 18 tahun itu tinggal di Madinah. Dan ketika di India beliau pulang kan S1, S2, S3, kemudian bekerja di Madinah. Setelah pulang setelah 18 tahun beliau ngajar anak-anak TPA. Ya, anak TPA yang diajar. Kalau di Indonesia jadi dokter kadang nggak mau lagi ya ngajar TPA. Ya, meskipun muridnya kadang ya ada orang-orang besar ikut juga, karena masya Allah beliau tawadhu'nya luar biasa dan faedah yang banyak yang kita dapatkan. Nah, artinya kami secara pribadi sampai sekarang pun masih terus belajar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang adab menjadi wanita soleh. Dan insya Allah semua sudah tahu ya. Hari ini hanya merefresh saja, mengingatkan saja. Yang jelas ya, wanita soleha itu ada beberapa karakter. Yang pertama, wanita soleha itu adalah wanita yang taat kepada Allah dan Rasul. Jadi ini harus yang pertama, taat kepada Allah dan Rasul. Tidak boleh kemudian ada ketaatan atau ada kecintaan melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasul. Ini harus yang pertama. Ya, sebagaimana suatu hari Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan, lan yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi wa waladi. Tidak dikatakan kalian itu beriman kepada Allah sampai kalian betul-betul mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW itu melebihi terhadap cinta kepada dirinya atau kepada anak-anaknya. Jadi kita cinta dengan diri kita, itu tidak boleh ya cintanya tadi melebihi cinta kepada Allah dan Rasul. Nanti kita lihat ya apa maksudnya. Sebagaimana juga Allah Azza wa Jalla ya dalam Al-Qur'an itu telah mengatakan bahwa sesungguhnya qul, katakanlah kata Allah, in kana aba'ukum, kalau bapak-bapak kalian, au abna'ukum, atau kemudian anak-anak kalian, wa ikhwatukum, atau saudara-saudara kalian, wa azwajukum, atau istri atau pasangan kalian, wa ashiratukum, atau keluarga kalian, wa amwal, atau harta benda iftarabtumuha yang kalian kumpulkan, wa tijaratun tahshawna kasadaha, atau perniagaan yang kalian takut itu rugi, wa masakin tardawnaha, atau tempat tinggal yang kalian redha, yang kalian senang dengannya, ahabba ilaikum minallahi war rasul wal jihad fi sabilillah, itu lebih kalian cintai dibandingkan cinta kepada Allah
lebih kalian cintai dibandingkan dengan cinta kepada Rasul atau cinta kepada jihad fi sabilillah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Maka tunggu kata Allah sampai Allah datang dengan urusannya. Maksudnya orang ini diancam oleh Allah. Kalau ada orang maksudnya dia mencintai segala tadi, orang tuanya, anaknya, pasangannya atau harta benda dan seterusnya tadi, itu kemudian letaknya sudah di atas. Bisa tahu contohnya Bu ya? Misalnya kita sibuk misalnya mencari harta. Karena mencari harta ternyata kita sampai melakukan perkara yang haram, mengumpulkan harta yang haram. Itu berarti mana yang kita cintai? Harta atau Allah? Harta. Atau ada orang misalnya karena saking mencintai pasangannya, dia sampai rela melakukan yang haram yang diminta oleh pasangannya. Itu juga ada kejadian-kejadian yang begini. Ibu-ibu misalnya kata suami, jangan kalau tidak pakai jilbab itu lebih cantik. Kemana-mana sudah usah pakai jilbab. Ada Bu kejadian-kejadian begini. Akhirnya istrinya taat dengan yang seperti ini, maka ini berarti cinta kepada pasangan tadi itu sudah melebihi cinta kepada Allah. Atau ada orang bekerja, sudah datang panggilan waktu sholat atau apapun lah kesibukan kita di dunia, ternyata ketika dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla kita sibuk seakan-akan tidak dengar. Tidak lagi tergetar hati kita dengan sebutan nama Allah. Sudah kita sibuk dengan dunia tadi, maka ini berarti orang cintanya sudah kepada dunia tadi. Jadi bisa dipahami Bu ya. Nah, memang fitrah kita, karena kita memang cinta dengan dunia ini. Ya, cinta dengan semuanya, dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita, dengan harta kita atau apapun itu. Bahkan para sahabat sekalipun dulu pernah Umar bin Khattab, beliau pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya, walladzi anzala alaikal kitab, demi Rabb yang diturunkan kepada engkau kitab wahai Muhammad. Maka kata Umar bin Khattab, la anta ahabba ilayya min nafsi. Engkau lebih cinta, aku cintai dibandingkan dengan segala sesuatu kecuali cinta terhadap diriku sendiri. Maka Rasulullah mengatakan, lan tu'minu, engkau belum beriman kalau seperti itu, sampai engkau mencintai aku melebihi cinta kepada dirimu. Baru kemudian Umar bin Khattab mengatakan, wallahi, demi Allah wahai Rasulullah, sekarang saksikan, aku lebih cinta kepada engkau bahkan terhadap diriku sendiri. Al-an ya Umar, sekarang baru betul keimananmu. Nah artinya kalau orang dia sudah lebih cinta kepada Allah dan Rasul, bahkan dia berkorban yang ada pada dirinya, apakah mungkin dari hartanya, ataukah mungkin dari sebagian tenaganya, dari sebagian waktunya kita korbankan, saya datang ke sini itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah insya Allah ini perjuangan untuk meletakkan cinta kita kepada Allah itu lebih tinggi dibandingkan kecintaan terhadap selain keduanya. Kita lihat misalnya dulu ini Umar bin Khattab tadi, ada seorang sahabat dia datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian ketika datang tadi dia katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata as-sa'ah, wahai Rasulullah, kapan akan datang hari kiamat? Coba bayangkan ya, ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kapan akan datang hari kiamat? Ini memang ada beberapa ya hadis, dan Rasulullah itu kalau ada sahabat yang bertanya, satu sahabat bertanya, jawabannya bisa konteksnya berbeda tergantung dengan ya siapa sahabat yang bertanya tadi. Misalnya ada yang bertanya, ya wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Rasulullah tahu orang ini pembohong. Ya, Rasulullah katakan, la taqwa, engkau jangan bohong. Kok cuma segitu saja? Iya. Akhirnya orang ini ketika dia mau melakukan apapun, dia kepikiran, oh nanti kalau Rasulullah tanya aku tidak bisa bohong. Akhirnya dia ternyata jadi orang baik. Ada sahabat yang dia minta nasihat kepada Rasulullah, ternyata nasihat Rasulullah apa kata Rasulullah? La taghdab, engkau jangan marah. Jadi beda-beda. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, mata as-sa'ah, wahai Rasulullah, kapan akan datang hari kiamat? Dalam sebuah hadis kata Rasulullah, hadzal yaum wa yaumal qiyamah kahatain. Beliau menunjukkan dengan dua jarinya. Hari ini dengan hari kiamat itu sudah seperti dua jari ini. Bayangkan Bu, masa Rasulullah 1400 tahun lebih yang lalu itu mengatakan sudah seperti dua jari. Kalau sekarang kira-kira sudah begini dekat. Ya. Dan tanda-tandanya kalau kita baca dalam kitab Min Asratis Sa'ah, di antara tanda hari kiamat itu sudah banyak sekali. Banyak sekali. Ini tentu tidak kita bahas ke tempat sekarang yang menggambarkan hari kiamat itu sudah sangat dekat.
Dan fatubi lil ghuraba. Beruntung mereka orang-orang yang mau jadi orang yang asing. Kenapa? Rasulullah mengatakan bada al-Islam ghariban. Islam datang dalam keadaan asing, wa sayaudu ghariban kama bada'ahu, dan akan kembali menjadi asing sebagaimana Islam dimulai. Orang soleha awalnya pada masa Rasulullah itu aneh. Ya, ada orang kok mengikuti Rasulullah SAW, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mendapatkan siksaan dari para majikannya. Karena dulu kalangan Buddha, orang-orang lemah itu yang masuk dalam Islam. Akhirnya asing Islam tadi. Ketika Islam sudah berjaya, kata Rasulullah, wa sayaudu ghariban, nanti akan kembali asing lagi kama bada'. Nah, dan sekarang sudah mulai kan kerasa. Ya, saya banyak pengajian-pengajian misalnya di berbagai tempat, termasuk di wilayah Malang Raya ini. Saya perhatikan yang banyak orang ikut pengajian itu bukan S1, Bu, ya. Mahasiswa Malang misalnya ini kan ratusan ribu mungkin mahasiswa. Ya, karena banyak kampus. Ya, kayak UMM saja itu 39 ribuan mahasiswa. Brawijaya itu jauh lebih banyak lagi. Itu bisa dibayangkan kalau mahasiswa itu datang semua ke masjid, sholat subuhnya, sholat ya zuhurnya, sholat asarnya, sholat maghrib isya, kan penuh masjid-masjid yang ada di Malang Raya. Tapi coba perhatikan kajian-kajian itu sepi. Ya, S1 jarang, S2 ya mungkin ada lah sedikit. Yang paling banyak itu S3, sudah sangat sepuh. Ya. Yang banyak S3. Padahal orang itu kan kalau sudah S3 itu kan udah maaf kan sudah kayak maghrib gitu loh, Bu, ya. Mau ngapa-ngapain tuh udah ngurus diri sendiri aja kayaknya ada enco, ada asam urat, ada itu udah susah. Padahal kan kalau anak-anak muda yang mereka sudah paham dengan agama, sudah punya semangat, itu Masya Allah, ini luar biasa. Nanti kita akan lihat ini termasuk dari peran ibu sebenarnya. Bagaimana ibu tadi harus memberikan pendidikan Islami yang kuat terhadap anak-anak mereka supaya anak-anak tadi menjadi anak-anak yang betul-betul membanggakan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Maka Rasulullah ketika ada sahabat juga yang bertanya, "Ya Rasulullah, mata as-sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan akan terjadi hari kiamat? Maka kata Rasulullah, "Ma'adattalah." Engkau memang sudah siapkan apa? Maka kata sahabat ini, "Ma'adatu bi katsiratis shalah was-shiyam was-shadaqah." Persiapanku bukan dengan banyaknya salat, ya banyak salat, banyak puasa, banyak sedekah. Aku belum banyak, kata para sahabat. Kata sahabat ini, "Walakin uhibbuka fillah au walakin uhibbullah war rasul." Tapi aku mencintai jalan Allah atau aku mencintai Allah dan Rasul. Maka apa kata Rasulullah? "Anta ma'a man ahbabta." Engkau pasti akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Maka kata Anas bin Malik, tidak ada satu hadis pun yang paling membuat kami bergembira ya setelah datangnya Islam kecuali hadis ini. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana besarnya cinta para sahabat terhadap Allah dan Rasul. Nah, coba lihat misalnya ada dulu ya seorang sahabiah. Ini karena kisah kita ini wanita solehah. Ada seorang sahabiah, dia orang Ansar. Maka setelah terjadi peperangan Uhud, wanita ini mendapatkan berita kalau bapaknya meninggal. Faqad qutila abuha, terbunuh bapaknya. Wa akhuha, terbunuh saudaranya. Wa zawjuha, bahkan terbunuh suaminya. Ya, yaumul Uhud, pada perang Uhud ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat perang Uhud itu Rasulullah ada. Bahkan kita tahu bagaimana perang Uhud itu kan awalnya kan hampir kalah. Ya, hampir kalah. Bahkan Rasulullah diberitakan sudah meninggal karena banyak yang lari. Perang Uhud itu sudah mulai banyak umat Islam, tapi kita tertipu dengan jumlah yang banyak dan ya yang di atas tadi itu merasa musuh sudah kocar-kacir, langsung tergoda dengan harta. Turun merebut harta, ya ternyata kemudian diserang oleh musuh dari balik bukit. Nah, sahabiat ini ketika mendengar, bayangkan bapaknya, saudaranya, suaminya sudah terbunuh, ya syahid. Kalau kita kira-kira gimana? Ini jangankan 3 langsung sekaligus, ya mungkin ada satu orang yang paling kita cintai saja,
ya dari orang tua kita, dari pasangan kita atau anak kita. Kadang-kadang ada orang yang bahkan tidak bisa ya menjaga kesabarannya. Maka sahabat ini perempuan ini dia tetap kemudian mendengar berita tadi, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kata dia keadaan Rasulullah? Jadi belum dia ya ambil pusing dengan keluarganya tadi. Maka orang-orang mengatakan sesungguhnya fahuwa khairan bihamdillah. Alhamdulillah Rasulullah ya dalam keadaan baik. Rasulullah selamat dalam perang ini. Maka kata sahabiat ini, tolong arini hatta anzur ilaih. Tolong bawa aku sampai aku betul-betul menyaksikan Rasulullah dalam keadaan baik. Maka dibawa ya sahabiat ini sampai dia melihat Rasulullah SAW dan lihat Rasulullah betul-betul dalam keadaan baik. Maka apa kata sahabiat ini? Kullu musibatin ba'daka jalil. Wahai Rasulullah, sungguh semua musibah yang aku alami terasa indah. Illa bi musibatika ya Rasulullah. Kecuali aku dengar ada musibah yang terjadi pada dirimu. Jadi itu sahabiat ya. Para sahabat dulu cintanya itu. Sudah yang lain belakangan. Karena cintanya kepada Allah dan Rasul. Ada kisah lagi misalnya Abu Bakar dan Umar. Ya, Abu Bakar ini kedudukannya sangat tinggi di sisi Rasulullah SAW. Dan Umar bin Khattab itu beliau ya ada fastabiqul khairat, lomba-lomba dalam kebaikan, ingin menyaingi ya Abu Bakar. Maksudnya bukan karena iri dalam artian tidak senang, tapi kenapa ya orang ya dia bisa taat kok saya enggak. Dan memang kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kalau dalam masalah dunia kata Rasulullah, unzur man asfala min. Kalian lihat siapa orang yang ada di bawahmu. Wala tanzur man fawqaka. Dan jangan lihat orang yang ada di atasmu. Ini dalam urusan dunia. Kita punya motor, sibuk lihat orang punya mobil kecil, ya butut, sibuk lihat orang yang mobilnya bagus. Udah punya rumah kecil, gitu ya, sibuk lihat orang yang rumahnya mewah. Ini kadang-kadang tidak habis-habis, Bu. Manusia itu kata Rasulullah diberikan 2 gunung emas sebesar gunung Uhud pun tidak akan cukup, dia akan minta gunung yang ketiga. Jadi kalau kita lihat orang di atas kita itu sebenarnya tidak habis-habis. Padahal kita tahu kan rezeki itu tidak mungkin ketukar. Ya, rezeki tidak mungkin ketukar, dan rezeki bukan hanya dari gaji. Kita ada misalnya yang kerjanya sama, slip gajinya sama, rezekinya sama enggak? Enggak. Ada yang bisa beli mobil, ada yang enggak. Anaknya ada yang taat, ada yang enggak. Ada yang tetap sehat, ada yang sakit-sakitan. Terus nanti hasilnya beda. Karena memang sudah tercatat la yamutu shahsan hatta yakmilullahu alaihi rizqah. Seseorang itu tidak akan mati sampai jatah rezekinya itu Allah cukupkan. Jadi kita ya harus berusaha tadi ya bagaimana seperti sahabat-sahabat dulu yang cintanya kepada Rasulullah melebihi cinta kepada yang lainnya. Nah, Umar bin Khattab ketika melihat Abu Bakar As-Siddiq ini begitu taatnya, sampai-sampai kan dalam hadis digambarkan ketika Abu Bakar mengatakan, kan Rasulullah mengatakan nanti orang yang ahli puasa itu ada ya pintu sendiri, pintu surganya. Ya, nanti yang sholat malam ada pintu surganya, yang sedekah ada pintu surga, dan terus sebutkan semua kebaikan. Maka kemudian ya Abu Bakar bertanya, apakah ada orang yang bisa masuk dari semua pintu? Maka kata Rasulullah, aku berharap engkau adalah salah satunya, karena setiap kebaikan tadi dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pernah Abu Bakar As-Siddiq ya, Umar bin Khattab tadi karena ingin menyaingi ya Abu Bakar As-Siddiq ketika akan ya perang dalam jihad, maka beliau membawa harta yang sangat banyak. Maka kata Rasulullah, ya Umar, ma tarakta li ahlik. Wahai Umar, engkau tinggalkan apa untuk keluargamu? Apa kata Umar bin Khattab? Nisfuha ya Rasulullah, aku tinggalkan setengah dari hartaku. Ada Bu yang siap berinfak sebesar ini, Bu? Punya harta 100 juta, sudah infakkan 50 juta. Itu berat, Bu ya. Karena memang kita ini bal tuhibbunal mal hubban jamma. Kata Allah, kalian cinta dengan harta ini karena dengan kecintaan yang berlebihan. Kalau bapak-bapak sering saya tanya, Pak, pas sholat Jumat misalnya, ya kemudian lewat kotak, di kantong ada uang 50.000 dan uang 5.000. Kira-kira yang keluar yang mana, Bu?
Malah wallahu alam, katanya ada cerita, ada orang ya, kan orang yang susah tidur siang itu waktu yang paling efektif ya. Untuk tidur siang itu kan waktu sholat Jumat tadi. Ini terjadi, orang tidak pernah tidur siang, tiba-tiba kalau sudah khatib naik mimbar, kita mulai sambil duduk pun bisa tidur. Nah, singkat cerita, ada orang tadi ketiduran, ya, diciwil sama yang di belakang, terus dikasihkan uang 200.000. Akhirnya sama orang ini, ya qadarullah pas kotak juga lewat, namanya udah ngantuk, 200.000 ini dia masukkan. Kemudian apa? Setelah selesai sholat, ya kan kalau waktu khutbah kan tidak boleh ngomong lagi-lagi, ya harus diam. Isma'u, kalian dengarkan, ya kalian dengarkan ucapan dari ya khatib tadi, khutbahnya tadi. Maka selesai sholat dibilang sama bapak yang di belakang, Mas, tadinya yang 200 itu uang jenengan jatuh dari kantong. Udah bingung Mas. Baru infak 200.000 aja udah bingung, kadang-kadang muncul begitu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab menginfakkan setengah harta. Tidak lama kemudian, ternyata datanglah Abu Bakar As-Siddiq dengan membawa harta yang jauh lebih banyak lagi. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma tarakta li ahli, engkau tinggalkan apa untuk keluargamu? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Kafa billahi war rasul, cukup bagi kami Allah dan Rasul. Apa artinya? Semuanya dikasih. Ini tapi jangan coba-coba Bu ya. Karena level iman kita itu beda. Kalau orang imannya sudah tinggi itu insyaallah betul-betul mayyattaqillah, siapa yang betul takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Masalah apapun Allah keluarkan ya dari masalah tadi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Cuma kalau kita infak masih ada perasaan-perasaan, itu minimal 2,5% aja dulu. Minimal zakatnya aja dulu. Oh, kita lihat di Indonesia ini zakat saja itu baru 5% potensinya yang kegarap. Maksudnya dari sekian banyak muslim di Indonesia, itu yang bayar zakat itu baru sekitar 5% dari muslim tadi. Artinya 95% ini masih perlu kita dakwahi. Ini kerja berat. Tapi Masya Allah kalau ini kemudian memang digarap sebenarnya, rasanya tidak ada orang muslim yang melarat, yang tidak bisa sekolah, yang kalau sakit tidak bisa berobat. Ya tapi realitanya begini, artinya memang ya keislaman kita masih perlu terus di-upgrade. Nah, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi karakter seorang wanita soleha yang pertama tentu dia meletakkan cinta kepada Allah dan Rasul di atas cinta kepada selain keduanya. Nah, kita adalah orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi kita punya peluang untuk menjadi ya kekasihnya Rasulullah SAW atau saudara-saudaranya Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah itu tersenyum, maka para sahabat mengatakan, tabassamta ya Rasulullah, wahai Rasulullah engkau sedang tersenyum, kenapa? Maka kata Rasulullah, tadzakkartu li ikhwani, atau dalam riwayat lain dikatakan tadzakkartu li khalili, aku teringat dengan saudara-saudaraku, aku teringat dengan kekasih-kekasihku. Kemudian para sahabat mengatakan, bukankah kami adalah kekasihmu? Maka kata Rasulullah, la antum ashabi, bukan, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Kekasih-kekasihku adalah orang-orang yang mereka tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka tetap mengikuti sunnahku. Maka kita yang hidup di akhir zaman tadi harus berusaha untuk terus pelajari sunnahnya Rasulullah dari yang kecil, ya sunnah dalam terhadap diri sendiri, sunnah nanti dengan anak-anak, sunnah dengan ya suami, sunnah dengan masyarakat dan seterusnya. Itu ada semua tuntunannya dalam ibadah kita dengan Allah, itu dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kita perlu ya nanti belajar, paham dengan ilmu ini sehingga kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Karena konsekuensinya kalau kita sudah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, maka kita akan memberikan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih panjang sebenarnya tentang ketaatan, tapi sekilas saja sudah jelas Bu ya. Ini karakter yang pertama ya. Jadi kita perlu kayak apapun meletakkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul di atas cinta
kepada selainnya, termasuk cinta kepada pasangan atau anak-anak kita. Kemudian yang kedua, seorang wanita soleha dia akan taat dan punya adab terhadap suami. Ya, jadi kita ya sudah Allah Azza wa Jalla berikan sebuah institusi yang luar biasa yang bernama pernikahan. Yang pernikahan ini merupakan sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi. Yang pernikahan ini ya adalah perkara yang kalau ada orang sengaja meninggalkannya itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Beda kalau misalnya dia sudah berusaha ternyata belum ketemu jodohnya, itu lain perkara. Cuman kalau ada orang tidak menikah hanya gara-gara perkara yang tidak syar'i. Ada yang datang, oh miskin, tolak. Ada yang datang, oh ini kurang ganteng, tolak. Gitu. Sampai akhirnya ya tidak nikah. Padahal kan budaya masyarakat kita kan beda dengan ya mungkin di luar. Kalau di Eropa, saya kapan itu ke Eropa penelitian ya, atau saya 6 bulan ini tadi dari Januari sampai Juni saya penelitian di Taiwan, itu budaya mereka sekarang menikah memang rata-rata sudah di atas 30 tahun. Cuma na'udzubillah, mereka bukan kemudian ini kan faktor budaya ya. Faktor mereka tidak paham dengan agama, himmah mereka itu memang hanya sekedar dunia saja. Mereka tidak menikah karena bagi mereka pernikahan itu bukan seperti kita yang merupakan ibadah tadi. Kalau bagi kita ini ibadah, menjaga kita dari maksiat, ya, membuat kita semakin taat kepada Allah Azza wa Jalla, membuat kita bisa melahirkan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Itu yang menjadi ladang ketaatan kepada Allah dan Rasul. Tapi bagi mereka pernikahan itu hanya sebatas transaksi duniawi saja. Mereka kadang hidup bareng dulu, itu merasa cocok, udah punya anak, oh baru mungkin menikah. Kenapa? Karena bagi mereka kalau menikah maka nanti kalau berpisah atau ada yang meninggal akan dapat warisan, selesai. Ada kejelasan pembagian harta. Adapun kalau tidak cocok, ya sudah selesai, pisah. Makanya mereka menikah rata-rata itu sudah di atas 30 tahun. Kalau ada kok di bawah 30 itu sudah menikah, aneh bagi mereka. Tapi kan kalau dalam Islam kan tidak begitu, ya. Apalagi budaya masyarakat kita. Sekarang agak bergeser Bu ya. Dulu ada sempat masih ini ibu-ibu kan lebih paham. Katanya perempuan, terutama di Indonesia, itu kalau di bawah 20 tahun itu masih mencari identitas diri. Masih bertanya siapa saya. 20 sampai 25 itu muncul ego yang tinggi, siapa Anda. Jadi kalau ada yang melamar kok enggak sekufu, itu tolak Bu ya. Pengalaman ya. Karena masih ya egonya tinggi. Siapa Anda. Tapi kalau sudah mulai 25 sampai 30 siapa saja. Sudah mulai galau. Nanti bahkan kalau sudah di atas 30 siapa mau dapat hadiah. Makanya sampai ada iklan katanya dulu kan di Malang, jual rumah dapat istri. Oh beli rumah dapat istri. Ini terjadi. Makanya maksudnya maaf Bu ya, kalau mungkin ini juga kewajiban dari ibu di antaranya pendidikan anak tadi. Karena anak-anak kita itu tidak dididik cepat kuat mentalnya, persiapan keilmuannya. Saya kan di kampus sering. Ya, tak perhatikan kadang-kadang saya juga khawatir itu. Anak-anak kalau misalnya ada kuliah jam 7 pagi itu sepi. Ya, mereka kan milih sendiri kelas itu. Milih yang siang. Kadang-kadang kita tanya, kenapa kok milih yang siang? Masih tidur. Loh kita berharap apa kalau misalnya anak-anak muda kita pagi-pagi itu masih tidur. Padahal keberkahan ilmu, keberkahan harta itu dibagikan pada waktu pagi. Loh kalau laki-laki yang tidur, nanti kalau jadi pemimpin keluarga gimana kira-kira? Apalagi anak gadis ya. Kalau dulu kok pagi-pagi tidur. Nah ini kewajiban ya pendidikan dalam anak. Pendidikan dalam keluarga tadi. Pendidikan anak dalam keluarga itu harus kita siapkan. Nah, berkaitan dengan taat terhadap pernikahan tadi. Dulu ada seorang 3 orang sahabat. Ada 3 orang sahabat ini mengatakan yang satu, ya kata mereka, ama ana fa ustallil lail abadan. Ya. Aku ingin sholat malam terus selamanya dan aku tidak tidur. Kemudian ada orang kedua, ana asumud dahar wala uftir. Adapun aku tiap hari ingin puasa dan aku tidak akan berbuka.
Kemudian ada yang ketiga yang mengatakan fala atazawwaju abadan. Adapun aku tidak akan menikah selamanya. Maka kedengaran omongan tiga orang ini, niat mereka kan ingin supaya fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kata Rasulullah, antum alladzi qultum kadza wa kadza. Apa kalian bertiga tadi yang ngomong begini dan begini? Ya, Rasulullah agak tinggi suaranya. Kata mereka, betul wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah, ama wallahi, adapun demi Allah, inni akhsyakum lillah wa atqakum lillah. Aku ini orang yang paling takut dengan Allah. Aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah. Walakinni asum wa aftir. Tapi aku itu puasa, aku berbuka. Wa usalli wa arqud. Aku sholat tapi aku juga tidur. Karena punya hak semuanya. Tubuh kita juga punya hak. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Jadi pernikahan dalam Islam itu adalah fitrah. Itu adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Bahkan Allah menyampaikan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda ayat-ayat Allah adalah Allah menjadikan min anfusikum, dari diri kalian. Maksudnya apa Bu? Dari diri kalian, dari kalangan manusia. Jangan nikah dengan selain manusia Bu ya. Jadi karena ada orang nikahnya bukan dengan manusia, ada itu Bu. Iya. Jadi fitrahnya menikah dengan pasangan kalian dari jenis kalian, maksudnya sesama manusia, tentu tadi berbeda jenis kelamin. Nah, ini karena sekarang juga marak akhirnya LGBT, naudzubillah ya. Karena itu seperti penyakit menular. Ini saya belum lama ini ada orang konsultasi, suami istri dokter. Ternyata setelah menikah istrinya baru tahu, naudzubillah, ternyata suaminya itu penyuka sesama jenis. Kita tidak bisa bayangkan, karena dia itu kayak penyakit menular tadi. Jadi anak-anak kita ini juga perlu diawasi, keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka, litaskunu ilaiha, agar kalian tinggal bersamanya, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Jadi keluarga itu akan membangun mawaddah, membangun rahmah. Ada ketenangan dalam rumah tangga tadi. Nah, tapi bagaimana supaya kemudian rumah tangga itu tenang, betul-betul sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Ini ada banyak pembahasannya, mulai dari sebelum pernikahan, termasuk setelah menikah. Di sini rata-rata sudah menikah semua Bu ya. Nah, kalau sudah semua berarti di antara poin yang penting yaitu taat dan beradab terhadap suami. Jadi hati-hati, banyak di antara wanita itu masuknya ke dalam neraka itu, kata Rasulullah SAW, itu adalah karena tidak taat dengan suami. Karena dia tidak bisa bersyukur terhadap suami. Sebagaimana dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW ini setelah beliau pulang dari Isra dan Mi'raj. Kata Rasulullah, ara'aitun nar, aku pernah melihat neraka. Jadi kan ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah itu kan dibawa, digambarkan bagaimana suasana surga, digambarkan juga bagaimana suasana neraka. Fa'idha aktsaru ahluha an-nisa. Dan aku melihat ternyata yang paling banyak menjadi penduduk neraka itu adalah wanita. Tapi jangan salah, hadis yang lain Bu, sebenarnya ada juga yang mengatakan wa aktsaru ahlal jannah an-nisa. Nanti yang paling banyak masuk surga juga wanita. Karena memang wanita itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Apalagi di akhir zaman. Itu juga ada dalam kitab Min Asratis Sa'ah tadi. Jadi tidak perlu kan, kadang kan dipotongnya kan cuman paling banyak masuk neraka, seakan-akan semua wanita itu. Enggak, nanti yang paling banyak masuk surga itu juga wanita juga. Karena memang fitrah dari wanita lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Maka berkata para sahabat, ayukaffiru billah, apa mereka masuk ke dalam neraka ini karena mereka kafir terhadap Allah atau kufur terhadap Allah? Tapi kata Rasulullah, la yukaffirul ashir wa yukaffirul ihsan. Mereka itu lupa untuk berterima kasih, maksudnya terhadap pasangannya, dan lupa untuk berbuat baik. Lau ahsanta ila ahadahuna ad-dahr. Kalau saja kata Rasulullah SAW, kalian berbuat baik itu lama, banyak kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan terhadap istri kalian, thumma ra'at minka syai'an.
kemudian istri kalian tadi melihat sesuatu yang tidak dia senangi dari kalian, maka qalat, wanita ini akan berkata, ma raaitu minka khairan qat. Aku tidak pernah lihat ada kebaikan pada dirimu. Ini fitrahnya. Maksudnya fitrahnya kalau tidak dikontrol dengan keimanan, ilmu dan ketakwaan kepada Allah. Kalau hanya nurutkan emosinya saja gitu. Pernah tuh diajak jalan-jalan misalnya, terus mungkin udah lama tidak jalan-jalan, bilang, Bi atau Ayah, ayo kita jalan-jalan. Wah ini masih sibuk, memang tidak pernah mau jalan-jalan. Pernah tidak Bu jalan-jalan? Pernah, tapi muncul ucapan tidak pernah mau diajak jalan-jalan. Itu kadang-kadang itu termasuk tadi lupa bersyukur, lupa ya berbuat baik. Jadi hati-hati Bu ya. Sebenarnya wanita tadi kalau dia ingin ya mendapatkan surga, gampang kata Rasulullah. Idza shallat khamsaha. Kalau wanita sudah jaga sholat 5 waktu, ya sholat 5 waktu harus jaga betul, karena as-shalah imaduddin, sholat itu tiang agama. Kemudian wasamat syahraha, dan dia berpuasa pada bulan Ramadan. Wa khafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, dia jaga kehormatannya. Wa atat zaujuha, dan dia taat kepada suaminya. Maksudnya taat tentu dalam perkara yang tidak ada maksiat. Ya kalau dalam maksiat nanti itu tidak ada la ta'ata fi maksiatillah, tidak ada ketaatan kepada perkara yang maksiat. Tapi kalau perkara yang mubah saja, itu sudah, itu diikuti aja. Ya, tidak ada keharaman padanya. Nah, maka kata Rasulullah, faqila, akan dikatakan padanya, udkhilal jannah min ayil abwab syi'ti. Engkau masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang engkau suka. Nah, saya sering sampaikan Bu, sebenarnya ini khusus untuk ibu-ibu aja Bu ya. Ini rahasia. Ibu-ibu itu saya udah bolak-balik itu baca Al-Qur'an, kita baca hadis. Itu tidak ada perintah ibu-ibu ya disuruh untuk masak. Pernah enggak Bu? Enggak kan? Enggak ada ayatnya tuh Bu. Ya, izbah misal. Masaklah ya li zaujik, untuk suami, enggak ada. Buatkan teh pernah Bu baca? Enggak ada. Nyuci? Enggak ada hadisnya kan? Enggak ada Al-Qur'annya. Terus apa lagi Bu? Ngepel dan seterusnya, nyapu rumah? Ada? Berarti apa itu bukan kewajiban ibu tuh Bu? Ya. Jadi enggak ada dalil ibu-ibu perlu nyuci, perlu masak, perlu ngepel dan seterusnya. Ya. Ibu-ibu cuma punya satu kewajiban Bu. Ya tadi, taat dengan suami. Suami suruh ngepel dulu ya. Masak dulu ya. Masak gitu. Itu aja, selesai. Jadi maksudnya, artinya kalau suaminya sudah mulai hari ini tidak perlu ngepel, tidak perlu masak, semuanya sudah beres, itu tidak apa-apa Bu. Ibu-ibu tinggal fokus saja tadi ibadah ya kepada Allah tadi. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi kita sudah ya diperintahkan tadi melalui pernikahan tadi. Kalau wanita ternyata poinnya adalah taat dan beradab terhadap suami. Ya, sampai Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan, lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin. Kalau aku dibolehkan ya untuk memerintahkan makhluk itu sujud kepada makhluk yang lain, maka niscaya la amartul mar'a an tasjuda li zawjiha. Pasti aku akan perintahkan wanita itu untuk bersujud terhadap suaminya. Lima a'zamallahu min haqqihi. Ini menunjukkan bagaimana besarnya hak dari suami tadi. Karena berpindah semua kan ketika sudah pernikahan. Bahkan ketaatan ya kita ya yang istri itu terhadap orang tua beda kalau suami Bu. Kalau suami tidak putus itu Bu. Jadi misalnya suami sudah menikah ya, sudah punya istri, suami ibu-ibu gitu ya, itu tetap dia punya tanggung jawab terhadap keluarganya, terutama bapak dan ibunya atau saudari kandungnya. Kalau misalnya ada di antara mereka yang kesulitan, itu jangan sampai kemudian ya ibu-ibu tadi itu merasa suamiku kok ternyata punya ya perhatian yang lain terhadap keluarganya, karena dia tetap punya tanggung jawab. Kalau misalnya ada suami kita dari kelebihan harta kita, tentu tidak dengan mensalahkan keluarga ya, yang dibangun tadi.
ada kelebihan 1 juta apa berapa itu kirim ke orang tua yang memang membutuhkan, itu justru harus bangga. Insya Allah berarti ini adalah suami yang soleh. Ini perlu, karena banyak orang meskipun dia bahkan ya banyak puasanya, banyak sholatnya, banyak sedekah, itu tidak bisa masuk ke dalam surga. Itu karena apa? Karena dia melupakan kedua orang tuanya. Ini ada dalam kitab Al-Kabair. Ya, dalam kitab Al-Kabair itu dikisahkan ini sahabat Rasulullah SAW. Dia banyak puasa, banyak sholat, banyak zakat. Tapi kemudian apa? Ketika sakit dan nazak, ya sudah sakaratul maut, ya sunnahnya itu kan ditalkin. Ya, orang kan kalau mau meninggal itu ditalkin. Diajak mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhala al-jannah. Siapa yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya pasti masuk surga. Gampang kok masuk surga? Tinggal buat kerpean gitu ya. Kalau mau meninggal baca la ilaha illallah. Enggak bisa, Bu ya. Enggak bisa. Kenapa? Karena ada sahabat ini tadi yang dia banyak puasa, banyak sholat, banyak sedekah. Ternyata ketika nazak sama keluarganya dibimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la yantiqu biha, enggak bisa. Semua kaget. Sampai kemudian ya istrinya datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah," kata istrinya, "ini suami saya ini dalam keadaan nazak. Kami talqin, kok enggak bisa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah." Maka kata Rasulullah, "Intaliqu ilaih ya Bilal." Wahai Bilal, engkau pergi dulu. Bilal itu kan dekat dengan Rasulullah karena beliau muazzinnya. Kau pergi dulu, kau lihat, engkau talqin dia. Ternyata ya Bilal datang ditalqin, dibimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la yantiqu biha, tetap juga tidak bisa. Balik lagi kepada Rasulullah. Tidak bisa ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah datang, maka Rasulullah langsung tahu. Tentu Rasulullah kan Rasulullah itu beliau itu tidak kemudian bicara ya dengan hawa nafsunya. Ya, tapi dengan wahyu dari Allah. Maka kata Rasulullah SAW, hal indahu abawaihi au ahaduhuma hayyun, apa orang ini masih punya orang tua, kedua-duanya atau mungkin salah satu yang masih hidup? Maka kata istrinya, na'am ya Rasulullah, ummu kabiratus sin. Betul, ini suami saya ini punya ibu yang sudah sepuh. Mana ibunya? Akhirnya didatangkan ibu. Ya, dipanggil, datangkan. Setelah datang, ya, maka ditanya ya oleh Rasulullah ibu tadi, "Wahai ibu, gimana keadaan anakmu?" Maksud Rasulullah ingin tanya gimana hubungan anakmu dengan engkau. Ibu ini kan pembohong, Bu ya. Ibu itu suka berdusta maksudnya ya. Bukan pembohong kasar gitu. Ibu itu kan suka berdusta. Anaknya sudah mangkel pun, itu masih bilang, ya, waladi, anakku ini katsiratus shaum wa kasiratus shalah wa kasiratus sadaqah. Anakku ini anak yang banyak puasa, banyak salat, banyak sedekah. Karena kan ibu-ibu kan begitu. Namanya anak itu bagi seorang ibu itu kan seperti buah hati. Ya, seperti buah hati. Terus jelek kayak apapun masih, anakku yang ganteng, anakku yang baik. Gitu toh, Bu. Makanya dulu pernah juga katanya ada kisah seorang yang terlilit hutang, kemudian dipukuli sama rentenirnya tadi. Kembalikan uangnya, belum bisa. Tidak lama kemudian, dan tidak nangis ibu tadi. Tidak lama kemudian anaknya pulang. Anaknya pulang sama rentenir pukul juga. Baru kemudian ibu ini teriak dan menangis. Sampai rentenirnya bilang, "Bu, tadi bu kan saya pukul kencang, saya kok tidak nangis. Sekarang kenapa kok kalau yang dipukul adalah anakku kok ibu menangis? Tadi yang engkau pukul adalah tubuhku. Sekarang yang engkau pukul adalah hatiku." Gitu, Bu ya. Karena memang anak itu ya seperti buah hatinya bagi ya ibu-ibu tadi. Jadi Rasulullah tanya, "Anakmu gimana?" Ibunya masih ya dalam tanda kutip ditutupi lah. Terus kata Rasulullah, "Maksudku wahai ibu, bagaimanakah hubungan anakmu terhadap engkau? Apa engkau menyimpan kemarahan?" Maka ibu ini mengatakan, "Ana sakhiratun ilaih." Betul wahai Rasulullah, aku memang ada menyimpan kemarahan terhadap anakku. "Lima ya kenapa wahai ibu engkau marah dengan anakmu?" Kata ibu ini, "Dulu anakku ini begitu taatnya, anakku ini begitu aku banggakan. Tapi
ketika dia sudah menikah, ya'sini wa yakthar li ahli. Dia sudah mulai melupakan aku. Aku hidup sendiri. Dan dia sibuk waktunya, urusannya hanya untuk anak dan istrinya saja. Jadi ini kan juga pelajaran artinya bagi ya di antara hikmah tadi kan, apa namanya? Kita istri harus dukung kemudian suami tadi untuk menjadi anak yang soleh terhadap orang tuanya. Maka Rasulullah mengatakan, hadza hijab lisanuhu min kalimati la ilaha illallah. Baru aku tahu ini, Bu. Ya, yang menjadi hijab bagi lisannya ini tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ya Bilal, kata Rasulullah, wahai Bilal, sekarang engkau pergi, ya, kumpulkan ijma' hidban katsira. Engkau kumpulkan kayu bakar yang banyak. Maka ibunya kaget. Ya Rasulullah, lima tasna? Wahai Rasulullah, engkau mau ngapain? Kata Rasulullah, wahai ibu, aku akan membakar anakmu di depan kedua matamu. Karena apa? Aku berharap Allah mengampunkan dosanya. Sesungguhnya siksa Allah pada yaumul qiyamah abqah, itu kekal, wa asyadda, dan dia lebih dahsyat. Cukup sekarang aja dia mengalami penderitaan yang seperti ini. Maka ternyata ibu tadi luluh. Ibu tadi mengatakan, saksikanlah semuanya, wallahi, demi Allah, saksikan semua yang hadir di sini. Maka sesungguhnya aku telah memaafkan anakku. Aku maafkan anakku. Maka kata Rasulullah, wahai Bilal, sekarang engkau talqin orang ini ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka terdengar kalimat la ilaha illallah dan orang ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini ingat sahabat Nabi, banyak sholat, banyak puasa, banyak zakat, banyak sedekah. Nah, orang sekarang udah bukan sahabat Nabi. Sholatnya juga mungkin sudah bolong-bolong, sudah kurang. Sedekahnya juga tadi masih mikir 5.000, 50.000. Ya, puasanya juga begitu. Kok ternyata dengan orang tua akhlaknya kurang baik. Maka kita ya punya kewajiban. Istri solehah itu mendukung suaminya untuk menjadi anak yang soleh. Ya, jadi perlu tadi ya berusaha ya dalam keadaan apapun, berusaha untuk mencari redha dari suami. Ya kadang kan dalam rumah tangga itu kan seperti asam garam tuh, Bu. Ya mungkin ada selisih paham, apalagi orang beda budaya, beda latar belakang. Kita ini kan produk dari masa lalu kita. Ya, kita tidak bisa tiba-tiba semua harus berubah. Ya seperti saya. Jangankan kita yang hidup di akhir zaman tadi, Rasulullah saja dengan keluarganya kan pernah ada masalah. Ya, mungkin ada cemburu, sebagaimana misalnya cemburunya Aisyah terhadap Hafsah. Ya, ada temannya Rasulullah, sahabat-sahabat sedang datang, kemudian apa? Ternyata Hafsah bawa makanan ya untuk para sahabat, tapi ini di rumah Aisyah. Aisyah cemburu, ini kan tempatku. Diambil piringnya, pecahkan. Kira-kira kalau suaminya ibu-ibu, waduh, perang dunia ketiga. Ini di depan orang. Rasulullah santai. Ya. Rasulullah ya ambil piringnya, kumpulkan makanan yang kumpulkan, bilang ibumu sedang cemburu, selesai masalah. Kadang-kadang kan masalah itu kalau sudah satu keras, yang lain tambah keras. Padahal api itu padam dengan air. Ya, kayak apapun kerasnya pasangan kita, kalau kita lembut, ya, bisa batu saja, itu sampai lubang gara-gara air. Dan berapa banyak suami-suami yang awalnya jauh dari ketaatan, karena istrinya sudah berusaha untuk menjadi istri yang solehah. Karena tadi fitrahnya kata para ulama dari tafsir ayat ya at-thayyibuna lit-thayyibat, nanti pada akhirnya memang orang yang baik akan terkumpul dengan orang yang baik. Meskipun tadi mungkin di awalnya kok kayaknya beda. Ini kok wanita solehah, orang sering ngaji, kok suaminya sholat aja enggak ngerti. Tapi nanti ketemu itu. Apakah istrinya yang ikut suaminya? Ya mudah-mudahan itu maksudnya berubah yang baik semuanya. Nah, itu yang terjadi. Tapi kan kasus kan banyak begitu. Jadi berusaha tadi untuk cari redha dari suami. Ya, di antaranya kata Rasulullah, sesungguhnya wanita salehah khairun nisa, wanita yang paling baik itu man tasarraka ya idza absarta. Yaitu orang yang kalau engkau memandangnya itu membuat engkau senang. Berarti seorang istri kalau dipandang oleh suami itu membuat suami senang. Tahu caranya, Bu ya?
sudah tahu kan, udah pengalaman sendiri. Ya, jadi jangan sampai suaminya baru masuk pintu, mungkin terlambat sedikit langsung interogasi. Ya, tidak perlu. Kadang-kadang namanya suami itu kan ada hal-hal yang mungkin kadang dia diem dulu, dia pikir dulu, tidak bisa langsung ini. Jadi di rumah sudah suruh masuk, buatkan teh atau minum apa gitu ya. Baru kemudian nanti ada waktu baru cerita. Ya. Yang menyejukkan pandangan itu kan banyak. Ya. Cara berpakaian di rumah. Kan kadang-kadang masyarakat kita sekarang kan kebalik ya Bu. Kalau keluar harus berhias. Kalau di dalam rumah, tiap hari daster Pak. Ya. Bukan daster tak boleh. Cuman kan arti kan, ibu-ibu lebih paham ya. Jadi intinya sesuatu yang membuat kalau suami pandang itu menyejukkan pandangan, menyenangkan. Wa tuti'aka idza ya amarta. Dan dia taat kalau diperintah oleh suami. Jadi tadi, pokoknya selama bukan maksiat manut saja. Kemudian wa tahfiz ghibatika fi nafsiha wa malika. Dan dia menjaga kehormatan dirinya dan harta. Ini sebenarnya yang menjaga kehormatan ini adalah poin yang keempat nanti. Ya, meskipun waktunya ya. Yang ketiga belum. Ini cuma saya nyampaikan saja. Nanti jadi belum kita bahas detail. Ini yang sekarang ini harus taat dengan suami. Ya. Tadi apa Bu? Wanita yang baik itu khairun nisa, sebaik-baik wanita mantasaraka idza absarta. Orang yang kalau kau pandang ya menyenangkan, menyejukkan pandangan. Kemudian wa tuti'aka idza amarta. Taat kalau engkau perintah. Wa tahfiz ghibatika fi nafsiha wa malika. Dia menjaga kehormatannya, menjaga dirinya dan menjaga hartanya, ya, harta dari suami tadi. Jadi ini ya. Bahkan dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, ala akhbartukum binisaikum min ahlil jannah. Apa kalian mau aku kasih tahu di antara wanita-wanita yang akan masuk surga? Maka kata Rasulullah, al-wadud. Yang pertama itu wanita yang penyayang. Jadi wanita itu harus lembut ya. Harus penyayang. Jangan sampai wanita udah kayak di rumah tadi jadi kayak pemimpin. Ya kayak preman. Karena sunatullah ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itulah pemimpin bagi wanita. Mungkin ibu-ibu bisa ada yang gajinya lebih tinggi dari suaminya. Mungkin penghasilannya lebih tinggi atau apapun lah. Mungkin lebih cantik gitu ya. Ya tentu lebih cantik ya ibu-ibu daripada suaminya Bu ya. Ya. Jangan sampai sama cantiknya. Jadi kadang-kadang kan ada ini saya baru saja nangan ada orang konsultasi gitu ya. Kasusnya kadang hal-hal sepele begini. Wanita, dia mungkin wanita karir, punya gaji yang lebih besar, tapi suaminya mungkin kurang mapan. Nah, kadang-kadang ini kan muncul sifat wanita untuk mendominasi. Seakan-akan dia sudah menjadi pemimpin dalam keluarga tadi. Akhirnya sudah keluarganya jadi repot. Sunatullah tadi, ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Pemimpin itu laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Jadi kayak apapun, laki-laki itu tidak mau ya. Wanita itu meskipun dia memang lebih tinggi wanita tadi, tapi wanita tadi menampakkan lebih tinggi. Jadi kalau ada apapun, misalnya ada masalah, dikonsultasikan. Meskipun mungkin solusi yang disampaikan suami bisa jadi ya kita kurang pas, tapi melibatkan dia dalam pengambilan kebijakan, keputusan itu perkara yang penting. Ya. Karena tadi laki-laki adalah pemimpin. Ya. Kemudian al-wadud, ya, al-wadud. Wanita tadi perlu menjadi penyayang. Kemudian yang kedua al-walud. Ya. Wanita itu ya, kalau bisa tadi punya anak. Ya. Dan kalau pun memungkinkan banyak pun tidak ada masalah. Jadi tidak perlu misalnya takut, ya. Tentu nanti bukan berarti tanpa memperhatikan kesehatan, tanpa ada perencanaan. Kata para ulama boleh perencanaan, mengatur jarak kelahiran itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah membatasi kelahiran. Pokoknya sudah anak selesai. Ya. Itu tidak boleh. Apalagi keyakinannya, nanti rezekinya gimana, makan apa, sekolahnya gimana, tidak boleh. Cuman kalau ngatur, biar sekolahnya, nanti pembiayaannya apa, itu perencanaan itu dibolehkan. Bahkan, masya Allah kalau punya keimanan yang kuat, kemudian nanti kita menguasai atau memahami ya pendidikan ala Nabi, ya tarbiyatu an-nabawiyah,
pendidikan ala Nabi, masya Allah, punya anak banyak, sukses semua, itu lebih bagus dibandingkan dengan punya anak satu tapi preman. Iya betul Bu. Saya dulu waktu di UGM itu baru masuk ya, saya kenal dengan Umar Al-Faruq ya. Mas Umar ini beliau hafal 30 juz Al-Quran. Umurnya 18 tahun. Dia punya adik 12 orang. Nah, bisa dibayangkan Bu ya. Semester 1 punya adik 12 orang. Berarti hampir 1 tahun selisih dikit ya. Punya adik. Sampai-sampai dia nama adik lengkapnya itu kadang ketukar-tukar. Ketukar-tukar karena punya adik 12. 13 dengan dia. Tapi Masya Allah karena orang tuanya dia memang alhamdulillah mampu gitu ya. Jadi kakak yang pertama ini dia punya kamar lumayan banyak, kos-koskan gitu ya. Kemudian satu kamar, beberapa kamar, kedua, ketiga itu kasih mahasiswa tapi yang hafal-hafal Al-Quran diminta untuk didik anak yang pertama. Ya meskipun orang tua tetap berperan. Kemudian anak pertama nanti dia buat tanggung jawab untuk didik adiknya. Terus semua punya tanggung jawab. Masya Allah sekarang ya Umar Al-Faruq ini ya, saya tidak menyebut orang tuanya, nanti mesti tahu karena orangnya ingin disembunyikan gitu ya. Jadi semua adiknya dan dia hafal 30 juz Al-Quran. 13 orang hafal 30 juz Al-Quran dan kuliahnya juga tidak tanggung-tanggung. Di UGM mungkin 3 atau 4 orang. Ada yang di ITB, ada yang di Mesir, ada yang di Eropa, ada yang di India dulu ya, di India itu. Ada yang di Libya. Ada banyak pokoknya ini semuanya Insya Allah ternyata ketaatan kepada Allah tadi itu tidak menghalangi urusan dunia mereka. Dan ini kan kebenaran dalam hadis Rasulullah SAW, kata Rasulullah, man kana al-akhirah hamma. Siapa orang yang tujuannya, cita-citanya itu sudah akhirat. Ja'alallahu al-ghina fi qalbihi. Allah jadikan kekayaan dalam hatinya. Wa jama'a syamlahu, urusan orang ini dikumpulkan oleh Allah. Jadi ibu ini tadi Masya Allah punya anak 13 tadi, terus dikumpulkan mudah sekali didik anak-anaknya tadi. Ya, jadinya. Kemudian wa yu'tid dunya wa hiya rahimatun, dan dunia pun datang dalam keadaan menghinakan diri. Dunia dapat juga kok. Kalau yang kita kejar akhirat. Tapi kalau ada orang yang ngejar dunia, yang dia kejar, man kana ad-dunya hamma. Siapa yang dunia sudah jadi cita-citanya, maka ja'alallahu al-faqra baina ainihi. Allah jadikan kemiskinan di depan kedua matanya. Kemudian wa farraqa syamlahu. Urusan orang ini diceri-berikan oleh Allah. Wala yu'ti minad dunya illa ma kutiba. Dan dunia tidak datang kecuali apa yang memang sudah Allah takdirkan untuknya. Nah, jadi al-walud ya, punya banyak anak kalau bisa. Kemudian dikatakan ya, al-audh ala zawjiha. Dia taat dan berusaha supaya tidak menyakiti suaminya. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah di antara ahli surga tadi, allati idza ghadabta ja'at. Maka kalau engkau mungkin marah, ya, ada mungkin suami marah terhadap istrinya, maka datang istri tadi ja'at hatta tada'a yaddaha fi yaddi zawjiha. Kemudian diletakkan tangannya di atas tangan suaminya, kemudian mengatakan wa taqul la aduk ghamdan hatta tarda. Aku tidak bisa tidur, aku tidak akan tidur sebelum engkau redha. Jadi dia maksudnya, ingin tidur itu ya sudah, betul-betul sama-sama redha, tidak ada kemarahan, tidak ada ada masalah tadi sunatullah. Ya. Cuma masalah itu harus selesai. Jangan sampai ada masalah muncul terus perpanjangan. Ya, karena ya kalau istilahnya suami istri saya sudah masalah tidak bisa diselesaikan, sudah anak-anaknya gimana, urusan yang lainnya itu mesti keganggu semuanya. Ya. Jadi ini yang kedua ya, taat kepada suami. Ini termasuk Bu ya, disampaikan ini agama kita ini bukan agama yang bahasanya, yang vulgar, yang apa. Cuman agama bahkan sampai Rasulullah mengatakan idza da'a rajul imra'atahu ilal firash. Bahkan termasuk kata Rasulullah, kalau ada suami yang mengajak istrinya itu ya ke atas pembaringan, maka fa'abat antaji'u. Istrinya tidak mau. Ya. Kemudian la'natahal malaika hatta tusbih. Maka akan datang laknat dari malaikat itu sampai subuh. Ya, ini tentu perlu komunikasi antara suami dan istri. Tapi kalau ada ya, ini juga lagi banyak masalah dalam keluarga. Saya baru kemarin
Ada orang yang ini lagi konsultasi lagi. Terus saya jurusan politik kadang-kadang. Iya. Masalah-masalah. Ya tadi masalahnya ya mungkin ada orang punya suami yang suaminya kalau ngambil kebijakan itu sudah rembuk-rembuk gitu ya. Jalan sendiri. Kadang-kadang mungkin jengkel kan bagi istrinya, apalagi istrinya lebih mapan. Nah, mulai muncul masalah tambah dalam keluarga tadi ketika istrinya sudah kayak pisah kamar, bisa mau tidur bareng dengan suaminya. Ini udah mulai masalah itu. Ya, kalau misalnya sampai terjadi seperti ini. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah SAW, la tasum al-mar'a wa bala'aha syahidan illa bi'idnih. Jangan kalian melakukan puasa sunnah istrimu, suamimu itu ada tanpa kemudian izin dari suami tadi untuk puasa sunnah. Ini yang menunjukkan artinya ya jangan sampai tadi kita masalah-masalah sepele hanya gara-gara yang sebenarnya mungkin bisa kita komunikasikan dengan baik, itu jadi masalah besar. Tapi kalau tidak bisa dikomunikasikan, ini jadi masalah betul. Ya, jadi masalah betul. Jadi bangun keluarga tadi dengan komunikasi yang baik, dengan gaya. Ya, meskipun tadi taat kepada suami bukan berarti suami itu ya diktator kan, semaunya dia saja. Bahkan ketaatan itu kan bisa dalam bentuk yang romantis. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW dengan Aisyah, ya, lomba lari bareng, main ya bareng. Bahkan dalam sholat malam pun ya, ketika Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Rasulullah bahkan mencontohkan. Nah, coba misalnya contohnya Bu ya. Apa kata Rasulullah? Rahimallahu rajulan qama minal lail, ya. Sungguh rahmat Allah bagi seorang suami kalau dia sholat pada malam hari, fasallah wa aikadha imra'atahu. Dia sholat dan dia juga membangunkan istrinya. Kemudian fasallat, kemudian istrinya juga sholat. Fa in abad, mungkin ada istri yang masih susah bangun tadi, masih enggan untuk bangun, maka dikatakan rasya fi wajhiha alma. Rasya itu percikkan Bu ya. Suaminya percikkan air ke wajah. Bukan siram Bu. Ini kalau salah nafsirkan suaminya menyiram ke wajah suaminya. Ini mau sholat malam jadi tengkar akhirnya. Begitu juga rahimallahu imra'atahu, begitu rahmat Allah bagi seorang wanita kalau kemudian wanita tadi qamat minal lail, dia sholat pada malam hari, fasallat ya wa aikadzat zaujuha, dan dia juga tidak lupa untuk membangunkan suaminya ya. Fa in aba, kalau suaminya enggan, rasyad fi wajhiha alma. Lagi-lagi istri juga boleh nyiramkan, bukan kok nyiramkan, mercikkan air ke wajah suami ya. Artinya ini komunikasi. Insyaallah kalau ini dibangun, frekuensi keimanan ya antara suami dan istri tadi dibangun yang sama, betul-betul bukan saling mencintai karena betul-betul karena duniawi lagi, tapi mereka saling mencintai karena Allah. Ini Masya Allah, Allah nanti akan tambah cinta tadi. Makanya kadang-kadang ini bukan hanya dalam rumah tangga Bu ya, apakah sekelompok masyarakat, apakah organisasi besar atau bahkan negara, itu bisa, atau takmir masjid itu ramai. Itu kenapa? Karena frekuensi keimanannya yang beda. Kayak radionya misalnya 100 FM pemancarnya, penerimanya juga harus 100 FM. Kalau 100, 150 bunyi enggak Bu? Atau taruh 99 saja, itu mungkin bunyi tapi kersek-kersek. Makanya sebenarnya fokus kita itu tadi tata keimanan kita pada level yang sama. Bahkan Insya Allah kalau sudah level iman yang sama, itu sudah hati itu yang bisa komunikasi. Ini bukan kita berarti sudah tahu alam gaib, bukan. Tapi ada sudah tahu kecenderungan, dia mau begini. Itu sudah kerasa di hati tadi. Bahkan sampai ya zaman Rasulullah itu ketika hijrah ke Mekah, ya ada sahabiat yang di Madinah, di Mekah itu dia suka melucu, suka buat orang lain tertawa. Ketika dia pindah ke Mekah, pindah ke Madinah, di Madinah juga ada wanita yang sama. Tidak lama mereka ketemu, ini sudah kayak setahun aja kenal. Sampai Aisyah bertanya, kalian kan baru kenal kok sudah akrab sekali begitu? Kata Rasulullah, al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti sekelompok pasukan. Kalau saling kenal, punya kebiasaan yang sama, maka dia akan dekat. Nah, suami dengan istri juga perlu seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini kita cepatkan Bu ya, karena udah jam 10. Ini ada tanya jawabnya juga nanti. Nanti mungkin sedikit ya. Mudah-mudahan 15 menit
selesai materinya. Yang ketiga, mendidik anak-anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Ini wanita yang soleh. Ini memang bukan berarti kemudian mendidik anak tadi cuma fokus kewajiban istri. Suami juga punya peran yang penting. Tapi ya, yang madrasatul yang mungkin lebih banyak waktu dengan anak tadi karena mungkin suaminya kerja di luar, itu adalah ibu. Dan jangan salah, ini Masya Allah di sisi Allah sangat luar biasa. Kenapa? Seorang ibu kalau dia didik anaknya, apa kata Rasulullah SAW? Idza mata ibnu Adam, kalau mati anak cucu Adam, inqata amaluhu illa bitsalath. Terputus semua amalnya kecuali karena 3 perkara. Yang pertama apa? Shadaqatun jariyah. Dia punya sedekah jariyah. Ya, Masya Allah. Ya misalnya kayak tempat ini Masya Allah mudah-mudahan barakah dipakai. Ini kan jadi jariyah, pakai untuk tempat-tempat ketaatan. Ya, man dalla ala khair, siapa yang ngajak orang kepada kebaikan, falahu ajrun mithlu man taba'ahu la yankifu bihi syai'. Maka dia mendapatkan pahala semisal orang-orang yang mengikuti dia, tidak berkurang sedikit pun. Ini mengajak kan bukan berarti hanya yang dakwahnya saja, semuanya kan yang ngajak. Ada yang memfasilitasi, ada yang apa, itu semua dapat pahala. Ya. Sedekahun jariyah, perlu sedekah, perlu berbagi. Kemudian yang kedua dikatakan al-ilmu yanfa'u bih. Kalau ada orang ketika dia mati, dia meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau mudah mati pun tetap ngalir. Makanya sering kami sampaikan ibu-ibu, ya anak-anaknya itu minimal bisa sholat sesuai tuntunan Rasulullah SAW, itu dari ibu-ibu. Jangan sampai hafal Al-Fatihah itu dari orang lain, bisa ngaji dari orang lain. Mungkin ya tetap ada mungkin, oh dia kan saya yang bayari guru ngajinya, ya, tetap mungkin dapat sana, tapi kan beda. Kalau hafal Al-Fatihah anak dari kecil-kecil itu sudah dari ibunya, ya bisa sholat sudah dari ibunya. Setiap anak tadi sholat, setiap dia baca Al-Fatihah itu terus mengalir pahala tadi. Ya apalagi kalau kemudian ilmu tadi itu kita sebarkan lebih banyak lagi. Waladun sholeh yad'u lahu. Dan yang ketiga tentu kalau kita punya anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Nah ini jangan kita kadang-kadang ini fokusnya kan, anak saya yang belum soleh misalnya, harus koreksi. Kita meskipun kita sudah jadi orang tua, kita ini juga tetap anak bagi orang tua kita. Meskipun mungkin orang tua kita sudah tidak ada. Makanya orang yang soleh, meskipun dia sudah punya anak atau bahkan sudah punya cucu, dia tetap mendoakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal sekalipun. Kenapa? Karena sunnatullah. Kalau kita soleh terhadap orang tua kita, nanti anak-anak kita juga akan jadi anak yang soleh. Makanya tadi kita lihat, kok anaknya kok bandel, macam-macam bu. Bisa jadi kita belum soleh, atau bisa jadi mungkin ada makanan yang dikasih ke anak-anak kita itu ya ada hal-hal yang haram. Ini harus dikoreksi. Nah, ibu-ibu juga punya peran luar biasa itu. Lihat suaminya kerja, ya kalau dulu kata para ulama, ya istri-istri itu mengatakan kami redha dengan mungkin kesulitan di dunia ini, tapi kami tidak redha kalau engkau ya bawa api neraka ke dalam rumah ini. Jangan cari harta yang haram. Itu perlu dikuatkan suami tadi. Ya, beda kan kalau istrinya misalnya, suaminya misalnya gajinya mungkin belum bisa untuk beli motor, belum bisa untuk beli mobil. Sementara tetangga-tetangga mungkin sudah kondisinya beda. Tuntutan di rumah, istrinya tidak berterima kasih. Ya. Kok tetangga sudah bisa, akhirnya bisa jadi suaminya korupsi nanti. Itu sama dengan bawa harta yang haram. Pada masa Rasulullah SAW dulu pernah kejadian. Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian ada seorang anak, ini anak-anak kan main-main ya, main bola. Seorang anak menendang bola dan mengenai Rasulullah SAW. Maka apa kata Rasulullah? Qad akala hadzal tifl ta'aman haram. Anak yang habis menendang bola ini habis makan makanan yang haram. Sahabat kaget. Ya para sahabat kaget. Apalagi sahabat yang anaknya nendang bola. Itu bisa dibayangkan, Bu. Rasulullah la yantiku anil hawa, tidak mungkin ngomong dengan hawa nafsunya. Maka dia pulang, pamit kepada Rasulullah, pulang. Dia bilang ke istrinya, istriku, Rasulullah la yantiku anil hawa, tidak bilang dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, pasti ini dengan wahyu. Saya tidak pernah bawa makanan yang haram ke rumah kita. Tapi Rasulullah bilang, anak kita habis makanan yang haram, kamu kasih apa anak kita? Kata istrinya, aku juga tidak pernah beri makan untuk anak kita kecuali apa yang kau bawa ke rumah kita. Sampai mereka ini ya bingung ya.
selama berapa hari? Misalkan 3 hari. Karena suaminya merasa tidak bawa makan yang haram, istrinya juga tidak ngasih kecuali yang dibawa oleh suaminya, tapi Rasulullah bilang habis makanan yang haram. Maka istrinya ingat, oh iya ya, beberapa hari yang lalu anak kita ini dikasih makan sama tetangga, seorang Yahudi yang akhlaknya kurang baik, yang kemungkinan besar itu ngasih makanan yang haram. Ini bisa dibayangkan Bu ya. Dikasih ya, kalau jambu misalnya 1 atau 2 biji saja. Makanan kan cuma sesuap 2 suap saja. Itu sudah pengaruh akhlaknya begitu. Gimana kalau anak yang darahnya mengalir darah dari makanan yang haram, dagingnya tumbuh ya dari makanan yang haram. Ini susah diatur dan anaknya. Makanya perlu dikoreksi. Ibu-ibu itu punya peran tadi untuk menguatkan suami supaya hanya membawa makanan yang halal saja. Ya. Dan anak-anak itu sejak kecil ya perlu diperintahkan untuk sholat, dikuatkan tauhidnya. Ini pokoknya anak tadi, kuatkan tauhidnya, kemudian didik akhlaknya, jaga sholat. Kalau bahasa Inggris, bahasa apa lagi itu nanti dulu. Boleh dia misalnya mungkin tambah pelan-pelan hafalan Al-Quran, itu bagus. Tapi ini tauhid harus kuat, akhlak harus bagus. Karena di antara substansi dalam agama ini kata Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku ini tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kan sekarang ini kan kita kan terjadi maaf ya, kalau dulu para ulama mengatakan al-adab qabla al-ilm. Adab itu ta'dib itu sebelum ta'lim. Belajar adab itu sebelum ilmu. Kalau orang sudah punya adab, dia sudah merunduk, ilmu itu ngalir saja. Tapi kalau orang sudah tidak ada adabnya, bahkan dia punya ilmu pun, kalau ilmu agama mesti udah susah. Atau ilmu dunia dia kuasai tapi tidak punya adab, itu akan jadi musibah. Maka kita minimal jaga keluarga kita jangan sampai tadi yang musibah ini, masalah itu muncul dari anak didik kita, ya, dari anak-anak yang kita didik. Makanya Rasulullah beliau selalu mengatakan, kata beliau, ya, murru auladakum bis shalah. Kalian perintahkan anak kalian itu untuk salat, wahum abna'us sab'a. Ketika anak tadi usia 7 tahun, ya, anak usia 7 tahun suruh salat, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyara. Bahkan pukul kalau 10 tahun juga tetap belum mau salat. Wa farriqu bainahum fil madaji. Dan pisahkan tempat tidur dengan anak tadi. Ya, kalau udah usia 7 tahun itu sudah mulai dilatih. Anak-anak mungkin punya kamar sendiri. Yang laki-laki kamar sendiri, yang perempuan juga kamar sendiri, ya. Dan mendidik anak ini memang ya prosesnya panjang, ya. Sebenarnya kalau ulama dulu bahkan sebelum menikah pun itu udah bagian dari proses pendidikan anak. Ada orang datang kepada ulama bilang dia punya anak bayi, dia bilang, "Syekh, kasih nasihat saya gimana saya ya mendidik anak saya." Kata Syekh tadi, "Ta'akharta, engkau terlambat. Seharusnya kalau mau tanya tentang mendidik anak, engkau tanya sebelum ya menikah dulu. Ya, kamu mau cari istri yang gimana?" Karena kayak apapun ya tadi itu kayak ada gen, ya, pengaruh ya dari siapa istilah buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Jadi ibu-ibu juga begitu. Kalau mungkin kok kita ada kekurangan, maka segera perbaiki, minimal itu jangan sampai kemudian terjadi pada anak kita. Dan jangan pernah orang tua tadi bermaksiat. Ya. Jangan pernah orang tua tadi bermaksiat. Kenapa? Karena kata Fudail bin Iyad, "Inni la'asallah fa'ajidu syawma ma'siyati fi khalqi dabbati wa zaujati wa abnani." Ketika aku jatuh kepada maksiat. Padahal ini ulama, Fudail bin Iyad. Maksiat ulama itu kecil-kecil, Bu. Enggak kayak orang zaman sekarang. Ya. Maksiatnya Imam Syafi'i apa, Bu? Ini berat kan bagi kita sekarang. Maksiat Imam Syafi'i itu ya bagi beliau udah maksiat ini. Ketika beliau berjalan di belakang seorang wanita, kemudian kelihatan betis dari wanita tadi. Ketika terlihat betis tadi, hilang beberapa juz dari hafalannya dan beberapa ribu dari hadis yang dia hafal. Orang sekarang, saya lebih dari saya lihat kok enggak hilang hafalan. Emang punya hafalan berapa? Ternyata enggak punya hafalan. Ya, orang enggak punya enggak mungkin kehilangan, ya. Jadi yang terjadi begitu. Maksiat ulama dulu. Ada satu ulama juga
Fudail bin Iyad. Ada satu lagi ulama, saya lupa, beliau sempat mengatakan begini, kata beliau, la astati' qiyamul lail bi khamsati syuhur lidzanbi dzanabtuhu. Aku pernah tidak merasakan nikmatnya sholat malam itu karena ada satu dosa yang aku lakukan. 5 bulan gue tidak nikmat sholat malam. Tapi kan nikmatnya ulama dulu beda dengan nikmat kita. Ya, kalau kita udah sholat malam aja udah merasa nikmat, bahkan ada yang sampai langsung buat status, alhamdulillah sudah sholat malam. Ya kan begitu. Rasulullah itu nikmatnya apa? Sampai bengkak kakinya, Bu ya. Rakaat pertama apa yang dibaca oleh Rasulullah? Al-Baqarah. Ya, kata Abdullah bin Ibnu Yaman, aku kira 1 juz akan rukuk, ternyata lanjut juz ke-2. Oh, kirain 2 juz, ternyata lanjut juz ke-3. Kirain selesai Al-Baqarah mau rukuk, ternyata lanjut surat An-Nisa dulu. Ini juga dalil kalau boleh sebenarnya enggak beraturan begitu. Meskipun itu bukan hal yang utama. Yang paling utama beraturan. Setelah An-Nisa akhir akan rukuk, ternyata baca surat Al-Imran 5 juz lebih baru rukuk. Makanya Aisyah sampai mengatakan ketika melihat kaki Rasulullah bengkak, "Ya Rasulullah, lima tasna?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau kok salat begini? Kok lama sekali salatnya? Waqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambik. Dosamu yang telah lalu kan sudah diampunkan. Wa ma ta'akhkhar, dosamu yang akan datang juga sudah diampunkan. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, afala kunna 'abdan syakur. Wahai Aisyah, apa tidak pantas aku ini jadi hamba yang bersyukur? Jadi ibadah itu bukan kewajiban lagi. Sudah sebagai bentuk rasa syukur. Nah, kita lihat ulama-ulama dulu tadi ada yang satu dosa ya, tidak bisa dia lakukan, salat malam tidak dia nikmati. Kenapa? Karena satu dosa yang dia lakukan. Ternyata apa dosanya? Dia berjalan sama orang yang kurang ilmu. Ternyata orang yang kurang ilmu itu banyak ngomong biasanya dan tidak ada isinya. Ngomongnya kemana-mana, maka di hatinya dia bilang, orang ini kok ya banyak omong, ya jahil murakkab. Ini udah jahil orang. Itu di hatinya aja, tidak diomongkan. Ternyata apa? Itu sudah mengganggu, membuat dia tidak bisa menikmati sholat malam. Mari kita, Bu, ya jaga maksiat, ya. Jangan sampai maksiat, karena setiap maksiat kita itu akan pengaruh kepada anak-anak kita, pendidikan anak. Dan anak jangan lupa untuk selalu didoakan. Kenapa? Salasun da'wat mustajaban la syakka fihin. 3 doa yang mustajab, tidak mungkin sedikit pun ya ada keraguan padanya. Di antaranya dakwatu al-walad ala walidih, doa orang tua terhadap anaknya. Ya. Kita tahu Syekh Sudais. Syekh Sudais itu pernah menceritakan, saya itu kalau bukan satu kejadian mungkin tidak pernah jadi imam Masjidil Haram. Bapaknya mau datang tamu, mau kedatangan tamu, tamunya sudah di jalan, ibunya menyiapkan makanan, Syekh Sudais kecil masuk ke dalam rumah bawa pasir. Makan udah dihidangkan, Bu. Terus tiba-tiba apa? Pasirnya langsung dihamburi. Di makanan tadi dihamburi dengan pasir. Kira-kira kalau ibu punya anak-anak begitu gimana, Bu? Ini butuhnya ilmu. Marah itu fitrah, Bu ya. Kita mungkin tidak marah sama sekali. Tapi marah pun dengan ilmu, apalagi seorang ibu. Lisan itu jaga betul. Marah kayak apapun jangan sampai ucapan yang jelek terhadap anak tadi. Apalagi keluar yang namanya di kebun mana gitu ya, atau di hutan mana. Loh, kalau anaknya begitu berarti ibu monyet siapa, Bu? Loh, ibunya Syekh Sudais karena punya ilmu langsung, ya Sudais, wahai anakku Sudais, ya Allah laka imaman Masjidil Haram. Mudah-mudahan kamu jadi imamnya Masjidil Haram. Jadi betul kata Sudais. Ya, Juraij kan kisahnya juga begitu kan. Dipanggil sama ibunya pas datang lagi sholat sunnah. Soalnya kalau orang punya ilmu kan udah hentikan sholat sunnah, panggil ibu, karena panggil ibu wajib. Juraij tetap aja sholat. 2 kali datang sama lagi, 3 kali datang. Kata ibunya, tidak mati engkau Juraij sebelum engkau ketemu sama wanita, ya pokoknya wanita jelek gitu ya. Betul kejadian doa itu. Makanya berarti lisan ibu ini harus dijaga. Ya, karena kadang-kadang kalau tidak dengan ilmu, sudah tadi lisannya kemana-mana. Ya, yang seterusnya mungkin belum kita bahas, ya, yaitu menjaga kehormatan keluarga, dan kalaupun ada masalah tadi harus kita selesaikan yang dengan cara yang baik. Itu yang keempat dan yang kelima.
Jadi yang pertama apa Bu? Taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, taat pada suami, ya, taat dan punya adab terhadap suami. Yang ketiga, itu mendidik anak menjadi anak yang soleh soleha. Yang keempat, ini menjaga kehormatan keluarga. Ya, ini harus dijaga betul. Apalagi di zaman seperti kita sekarang, Bu. Ini ada kisah di Jordan, ini biar tidak jadi hutang ya. Ada kisah di Jordan. Ini gara-gara sekarang istrinya hanya di rumah saja, kemudian suaminya kasihan, sama suaminya dibelikan, itu udah beberapa tahun yang lalu, diberikan komputernya terhubung dengan internet. Akhirnya berselayar di media sosial. Singkat cerita, ya sudah berselayar di media sosial, mulai chatting, kenal dengan banyak orang. Tapi teman dunia maya, kan tidak kenal tuh Bu. Sebagian kan tidak kenal kita. Oh ternyata disapa oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini dengan sapaannya itu kayaknya lembut. Pokoknya dia sudah mulai membanding-bandingkan dengan pasangannya. Kok suamiku kalau ngomong enggak kayak orang ini ya? Kalau ini hati-hati Bu. Jangan sampai banding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain. Ini awal dari musibah. Singkat cerita, sudah intens komunikasi tadi, akhirnya sampai lelaki tadi mengajak perempuan tadi, ya istrinya orang ini tadi, itu untuk menikah. Lu saya kan punya suami, ya enggak apa-apa kamu cerai aja, minta aja cerai dengan suamimu. Hati-hati. Kalau ada wanita yang minta cerai tanpa alasan syar'i kepada suaminya, maka tidak akan mencium bau surga. Ini hadisnya sahih dari Rasulullah SAW. Maka istrinya minta cerai. Sudah mulai cekcok begitu. Karena tadi dalam rumah tangga sudah mulai ada orang lain yang dibayang-bayangkan. Suaminya tidak mau awalnya, cuman karena mendesak, sudah akhirnya cerai. Dan mereka sudah janjian ingin ketemu di satu tempat. Setelah cerai bertemu, maka ditunggu-tunggu sama perempuan tadi, ternyata laki-laki tidak datang-datang. Sudah mulai bingung. Sampai kemudian dichat lagi, loh kenapa tidak datang? Apa kata laki-laki? Saya mau main-main saja. Gimana saya mau percaya sama wanita seperti kamu? Saya bukan siapa-siapa. Kamu sudah menanggapi begini, ya. Apalagi suamimu saja yang sudah bertahun-tahun yang berjasa untuk kamu, ya. Itu ternyata engkau tinggalkan begitu saja. Artinya apa? Hancur keluarga hanya gara-gara media sosial. Ini maksud saya, ini sekedar mengingatkan ya. Zaman kita sekarang ini kan zaman media sosial, ini harus hati-hati betul. Banyak kasus-kasus CLBK kata aku ya. Teman SMP, teman SMA. Sudah Bu, sudah punya pasangan sekarang, insya Allah itulah yang terbaik. Ya. Oh dia punya kekurangan, oh berarti insya Allah punya pahala sabar. Ya, dia punya kelebihan, insya Allah punya pahala syukur. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, semoga ada manfaatnya. Ya, sebelum kita akhiri, kalau ada tambahan, kalau ada masalah itu diselesaikan secara baik-baik sesuai syariat Islam. Ya, tidak ada misalkan ada perantara, gitu ya. Terus kalau bisa selesaikan berdua dulu, jangan sampai langsung ketahuan anak. Karena anak kalau sudah tahu, oh suami istri bertengkar di depan anak itu beda loh. Ya. Jadi selesai. Ini kan sebenarnya kan harus dibangun memang dari awal pernikahan. Kalaupun ternyata belum, maka sekarang ya direfresh kembali. Ya sama-sama dengan suami, merefresh kembali tujuan dari keluarga tadi. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Tidak ada pertanyaan Bu ya? Ada ya? Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.